Assalamualaikum, hai drafter, balik lagi di channel saya Aka Tutorial. Sebelum saya lanjut ke video inti, saya mau ngingetin nih ke kalian buat klik like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar video ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Oke. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana sih caranya untuk settingan supaya kita itu bisa buka settingan kita sendiri itu di lain waktu gitu. Karena apa? Biasanya kalau kita gambar itu settingan yang kita atur itu biasanya hilang sendiri kalau kita tidak save. Biasanya kalau sudah di save, biasanya ada di Ctrl N ini template ini. Kita buat template. Nah, ini adalah template yang sudah saya save dan saya atur dari pertama dulu. Nah, kita akan kasih tahu nih ke kalian semua bagaimana proses untuk setting awal, bagaimana cara yang wajib lah istilahnya untuk awalan mula itu. Baik, yang langkah pertama kita ke unit, enter. Nah, saya biasanya ngatur yang di sini milimeter. Nah, ini berhubung ini template sudah saya buat dari dulu, saya berarti cuma kasih lihat saja. Kalian bisa menirunya sendiri di rumah. Desimal ini 0,0000, nolnya 4 kali. Dan di OK. Nah, langkah selanjutnya option, klik kanan option. Biasanya saya buat save as ini ke 2004 karena apa? Biasanya ini apa sih fungsinya? Fungsi dari ini itu ketika kalian nge-save, dia itu akan nge-save ke AutoCAD versi yang tertera di sini. Kalau di sini ada 13, berarti nge-save-nya ke 2013. Kalau pilihnya 2004, maka ke 2004. Saya pilih ke AutoCAD 2004 karena apa? Biasanya teman-teman saya itu mau minta gambar dan mereka itu kan laptopnya cuma kecil-kecil speknya ya, jadi cuma bisa apa itu AutoCAD kecil-kecilan gitulah. Nah, dari itu saya lebih ke yang ini karena apa, bisa dibuka di mana saja itu. Kemudian kita ke user preference. Nah, ini sudah saya atur, tidak usah kalian, nggak apa-apa, belum ya. Display lah, display color, kalian bisa rubah tampilan semuanya seperti ini. Model uniform ini backgroundnya diganti apa, biru atau apa. Kalau saya biasanya itu ya sesuka hati lah. Ini crosshair itu yang ini biru. Nah, kalau sudah di apply, nah kemudian di apply lagi. Oke. Tuh. Oke, selanjutnya yang wajib kita atur lagi di enter dimension style manager. Untuk pemula biasanya itu yang digunakan cuma ISO untuk pengukuran standar saja, tapi kalau kalian pengen saya kasih tahu caranya buat apa itu dimension skala 1,5, skala 2, skala 2,5 dan sekian, kalian bisa request di kolom komentar. Oke. Nah, saya akan jelaskan untuk yang ISO 25 ini untuk pengukuran yang standar gitu. Apa sih yang harus dirubah itu untuk line? Nah, by block. Oke, nggak usah dirubah. Untuk simbol and arrow ini kami biasanya itu gimana ya, saya kan mebelan, jadi standar saya ya sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Yang saya atur biasanya di sini. Ini saya klik architectural tick. Ini juga. Ini saya buat 0100. Kemudian teksnya. Ini apa sih? Ini tuh yang ada di pojokan ini loh. Nah, di situ. Kemudian teksnya kayak saya buat tingginya 19, center biar di tengah itu, center left to right.
horizontal bisa biar di sini kalau kita ini. Nah, ini biasanya ngikutin untuk posisi dia, biasanya buat yang ini saja. Kemudian primary unit biasanya saya buat nolnya itu banyakan. Nah, 0 yang terakhir, karena apa? Kalau kita buat 3D atau 2D itu kan biasanya kita naruhnya itu kan agak nggak sama persis gitu ya. Nah, kalau kita nggak sama persis kan kita bisa klik copy manual gitu pakai angka. Nanti di video selanjutnya saya akan bagikan caranya. Nah, kalau kita pakai yang 0,0 doang atau 0,00, otomatis kan kalau kita salah taruh itu kan 0,000 yang lainnya kan nggak kelihatan ya, koma-koma yang lainnya. Jadi kita pakainya yang ini. Nah, kemudian untuk kepentingan copy itu saya ini kasih period itu titik. Kalau koma ini kalau dibuat copy manual itu nggak bisa. Nah, jadi saya sarankan pakai period. Nah, untuk pengaturan selanjutnya itu udah ya, close. Ini untuk ini kalian bisa request di kolom komentar, nggak apa-apa. Oke, kita set current, kalau kita diklik terus close. Nah, selanjutnya itu layer klik. Nah, di sini saya sudah buat banyak. Saya sudah buat besi, dimension, font. Dimension itu buat ngukur tadi, font, hardware, hidden line itu untuk garis yang tidak bisa di print. Nah, ini pengaturannya cuma ini, diklik aja, klik, udah itu aja. Plywood, potongan dan detail. Nah, biasanya di Mapland itu saya biasanya itu cuma buat ini dimension, garis untuk gambarnya, hardware itu untuk hardware gitu. Biasanya yang paling inti dimension, garis, edge, hidden line, potongan dan detail. Untuk yang ini, untuk yang ini yang ini itu cuma pendukung. Nah, bagaimana sih pengaturannya atau cara buatnya? Nah, biasanya standarnya itu 0,13 untuk language-nya. Oke, kita buat ini, diklik, klik. Nah, contoh garis. Nah, di enter. Kemudian blue kita buat sesuai dengan standar kita masing-masing. Oke, saya biasanya pakai putih, continue. Nah, ini tuh jenis garis-garis. Biasanya continuous untuk garis standarnya. Oke, ini dipilih ini, terus oke. Terus untuk language-nya kita klik di sini. Biasanya standarnya 0,13. Kalau untuk yang dimension 0,5, untuk yang edge 0,05 gitu. Kemudian kita pilih terus oke. Nah, untuk yang lainnya nggak apa-apa. Untuk apa yang kalian tanya nanti bisa ditulis di kolom komentar, nanti saya jawab di video selanjutnya. Oke. Untuk selanjutnya potongan dan detail. Ini untuk fungsinya, kalian biasanya kalau gambar itu kan ada 3 kertas kalau standarnya lah. Yang pertama itu perspektif atau tampak 3D, yang kedua tampak depan samping atas, yang ketiga itu potongan dan detail. Biasanya kalau ada yang lain itu ada explode atau metode pemasangan, nah gitu. Tapi standarnya itu tiga kertas saja. Nah, untuk potongan dan detail ini kepanjangan jadi saya singkat. Nah, itu khusus itu. Untuk yang lainnya kan cuma continue ya. Yang di sini agak ISO sendiri. Nah, untuk ada ini pertama kan biasanya cuma ini aja. Nah, ini enggak ada. Nah, untuk mencari ini itu kita bisa lot. Nah, lot kita itu ada banyak banget pilihan. Nah, ada dash dot, dash space. Nah, biasanya kita ingin standar yang mana sih? Nah, kalau biasanya saya ISO dash dot. Nah,
ISO dashboard. Nah, yang di sini klik. Nah, kalau kalian sudah pengen atau kalian mau pilih yang mana lain, silakan, nggak apa-apa, coba-coba. Nah, tapi standarnya pakai yang ISO dashboard. Kemudian kita oke. Nah, karena saya sudah ada, jadi ada seperti ini. Nah, kita pilih yang lain aja, nggak apa, sebagai contoh lah. Nah, ISO dash oke. Nah, langsung ada di sini ISO dash, kemudian oke. Nah, kalau kalian ganti ini, diklik dulu. Oh ya udah, sorry, berarti ini ISO dash lagi. Oke, kemudian close. Nah, sekiranya sudah lengkap dengan semua pengaturan. Nah, nanti saya juga kasih tahu caranya bagaimana sih ngatur untuk spline, untuk garis pemotongan itu seret. Nah, untuk pengaturan ini fungsinya itu untuk memotong garis 3D, untuk memotong objek 3D. Jadi objek 3D kita taruh itu, terus klik generate section 2D block, nanti langsung jadi potongan. Nah, untuk pertanyaannya nanti kalau kalian pengen, nah silahkan komen, nanti saya akan buatkan contoh. Nah, nah di sini ada pengaturannya, pengaturan section setting. Nah, biasanya di sini. Nah, di sini tuh ada yang harus diatur. Nah, untuk selanjutnya itu aja nggak apa-apa. Nah, untuk video selanjutnya, oke. Ada banyak sih sebenarnya, untuk flatshoot juga ada pengaturannya, semuanya ada pengaturannya. Nah, untuk yang multilayer ini ya, klik, atau kalian bisa cari di sini apa ini namanya. Nah, klik multilayer yang di sini atau di mana, atau di sini yang kosong-kosong bisa diklik kanan. Nah, ini AutoCAD, klik multilayer dicentang, biasanya nggak ada. Nah, itu kan ada multilayer dicentang, klik. Nah, di sini langsung ada. Oke. Nah, kemudian aturan di sini juga di setting seperti di enter tadi, dimension layer tadi. Nah, kita modify. Nah, di sini kita standarkan seperti yang tadi di enter. Karena apa? Kalau kita mengukur pakai linear ini, nah, nanti kan tulisannya lebih besar, ini kan lucu jadinya. Nah, kita sesuaikan dengan yang tadi, ini 19, ini standarnya, kalian bisa lihat. Nah, untuk yang ini pakai yang ini, biasanya pakai yang 7, ini size nya 20, ininya 20, kemudian udah itu aja, kemudian di oke. Nah, set current, terus close. Nah, udah. Selanjutnya udah itu aja. Nah, selanjutnya yang untuk sebentar ya, untuk nge-save nya dulu ya. Untuk nge-save template ini Ctrl S ya kan, Ctrl S, atau di sini klik save. Nah, di sini kita jangan cari yang di sini aja, cari yang di sini. Ini kan AutoCAD 24. Nah, sesuai yang tadi saya jelaskan, untuk pengesaveannya akan di AutoCAD 2004. Nah, di sini kita kan template itu otomatis itu standar kita. Kalau kita gambar baru, otomatis kita buka yang punya kita, yang kita setting ini. Kita klik cari yang namanya template, klik templatenya. Nah, otomatis langsung ke situ, ke tempatku yang tadi. Nah, ini kalian buat, tulis sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kalau saya kasih latihan template. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa save, klik. Nah, ini kan saya kasih tulisan, gak usah diperhatiin.
kemudian oke. Nah, di sini ada latihan template. Nah, kita udah aman ini, kita close. Nah, kita Ctrl N, kemudian cari template kita, template. Nah, open. Nah, settingannya semua ada di sini. Sudah standar kita lagi. Seperti di sini saya klik. Nah, beda kalau yang Ctrl N akad ISO. Biasanya kan akad ISO yang standarnya paling standar itu kan akad ISO biasanya kalau di SMK saya dulu. Nah, open. Nah, di sini masih ada grid, standar banget. Grid itu saya rasa tidak penting buat saya karena apa? Mengganggu sih kalau buat saya. Nah, biasanya saya matikan. Oke. Untuk ini masih kosong satu, untuk ininya masih kosong. Untuk di enter. Nah, standarnya kosong semua. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau pengen saya buatkan video yang mana, terserah. Saya akan mencoba untuk buatkan video buat kalian semua. Oke. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke. Baik. Video kali ini sampai di sini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.